Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rusdidiana dengan NIM 43024020098 dan dari kelas Psikologi Islam 2D akan mencoba menjelaskan tentang materi yang cukup saya pahami, yakni moderasi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pendahuluan. Problematika yang terjadi di Indonesia semakin kompleks dari waktu ke waktu. Salah satu yang sering dijumpai adalah problematika dalam aspek teologi. Kata Islam moderat tentu saja tidak asing di telinga kita, akan tetapi bagi beberapa kalangan pasti ada yang tidak sependapat dengan kata tersebut karena berpikir bahwa Islam hanyalah Islam. Meskipun begitu, istilah Islam wasatiyah terus digalakkan sebagai padanan dari kata Islam. Kita hidup di negara yang plural. Kata Islam moderat mungkin bagi sebagian orang memang tidak asing, namun bagi sebagian orang lain asing karena telah didoktrin oleh pahamnya sendiri sejak lama kalau Islam itu ya hanya Islam, tidak ada istilah Islam moderat. Dan Islam moderat ini lahir sebagai bentuk aktualisasi dari akulturasi budaya Islam Indonesia sehingga mempunyai corak tersendiri di masyarakat. Sehingga Islam moderat memiliki nilai-nilai yang selaras dengan demokrasi dan Pancasila. Islam moderat ini lahir dari perkembangan zaman. Telah diketahui bahwa Islam Indonesia lahir dari para ulama-ulama, dari Wali Songo juga, yang berperan dalam menyebarkan agama Islam. Agama Islam bisa bertahan di Indonesia untuk kurun waktu yang sangat lama dikarenakan adanya akulturasi budaya Islam di Indonesia dengan budaya Indonesia sendiri, sehingga Islam moderat ini mempunyai nilai-nilai yang selaras dengan demokrasi dan Pancasila yang berlandaskan dengan toleransi akan budaya Indonesia itu sendiri. Yang kedua yaitu pengertian. Moderasi dalam KBBI berarti penghindaran keekstreman atau pengurangan kekerasan. Moderasi beragama bisa berarti penghindaran keekstreman dalam beragama, sehingga moderasi beragama bisa diartikan sebagai sebuah upaya untuk menghindari dan mencegah tindakan radikalis, fundamentalis, dan liberalis dalam agama. Nah, moderasi beragama ini merupakan sebuah jalan tengah, bukan berhaluan liberalis maupun fundamentalis, akan tetapi moderasi beragama ini menekankan tentang toleransi yang tinggi dan keadilan untuk seluruh umat beragama. Jadi, moderasi agama diartikan sebagai sebuah upaya untuk menghindari dan mencegah tindakan radikalis. Tindakan radikalis itu seperti terorisme, fundamentalis. Fundamentalis itu adalah merasa bahwa agama Islam yang dianutnya adalah yang paling benar, dan bisa disebut sebagai orang yang agak kolot, orang yang fundamentalis itu. Dan liberalis itu kecenderungan untuk mengungkapkan agamanya, menonjolkan agamanya tanpa memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi bisa disebut tidak toleran. Wujud moderasi beragama diperlukan untuk menjembatani keberagaman sehingga bisa menjadi suatu ajaran yang mementingkan perdamaian, kerukunan, kesejahteraan, serta keselarasan tanpa menghilangkan nilai-nilai di dalamnya. Wujud dari moderasi beragama itu sendiri adalah Islam Nusantara yang berlandaskan 5 hal, yaitu konstekstual,
toleran, menghargai, tradisi, progresif, dan membebaskan. Wujud moderasi beragama di Indonesia yaitu adalah Islam Nusantara. Islam Nusantara seperti yang telah dijelaskan di awal tadi adalah ajaran Islam yang telah berakulturasi dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, moderasi beragama ini bertujuan untuk perdamaian bersama, kerukunan, kesejahteraan, serta keselarasan. Jadi, model wujud dari moderasi agama ini adalah toleransi yang tinggi dan menghilangkan wujud-wujud fundamentalisme, radikalisme dalam kehidupan beragama. Nah, wujud dari moderasi beragama itu sendiri Islam yang berlandaskan 5 hal, yaitu kontekstual atau sesuai dengan perkembangan zaman, toleran atau menghargai sesama, menghargai tradisi, yaitu adanya akulturasi antara ajaran Islam dengan tradisi di Indonesia, progresif yaitu untuk kemajuan dan membebaskan. Jadi membebaskan setiap orang untuk berekspresi dengan memperhatikan